teman-teman, nama saya Agnes Melody Ninggolan. Saya dari SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar. Saya dari kelas 10-3. Nah, di sini saya akan membawakan mapel informatika ya. Nah, di sini saya akan menyebutkan apa yang sudah dijelaskan oleh guru saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5 mengenai informatika. Nah, di sini udah ada yang tahu belum apa itu informatika? Nah, kalau ada yang belum tahu, saya akan menjelaskan apa itu informatika. Nah, informatika adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Informatika membantu manusia untuk bisa memecahkan masalah, terutama berkaitan dengan informasi dan komunikasi. Nah, di sini informatika juga memiliki prinsip. Nah, udah ada yang tahu belum prinsip informatika itu apa? Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa prinsip informatika. Yang pertama, ada alasan yang cukup untuk semua hal. Yang kedua, tidak ada informasi yang selalu terjadi atau selalu ada. Contohnya kayak ada informasi ini, ya nggak semua itu selalu ada. Nah, informatika juga memiliki tujuan untuk mengubah sebuah data informasi menjadi sebuah pengetahuan yang dapat digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung lanjut ke manfaatnya. Nah, di sini udah ada yang tahu belum manfaat informatika itu apa? Kalau ada yang udah tahu, nah saya akan menambahi salah satu manfaat informatika. Informatika bermanfaat untuk manusia untuk memecahkan masalah yang ada, terutama permasalahan dalam informasi dan komunikasi. Nah, kita langsung lanjut ke ciri-cirinya. Nah, teman-teman, informatika juga memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Pembelajaran di data. 2. Bahan-bahan pembelajaran memadukan kata dan visual dari berbagai sumber. Nah, kita langsung lanjut ke contohnya ya. Contoh informatika dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan aplikasi smartphone untuk berkomunikasi, belajar, bermain game juga bisa, dan yang lain-lain lah. Kita langsung masuk kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran informatika. Informatika adalah ilmu yang mempelajari penggunaan teknologi dan komputer dengan analisis sistematis dalam perancangan uji coba, pembangunan serta evaluasi. Nah, di sini saya akan menyebutkan contoh teknologi informatika, yaitu internet. Kita bisa menggunakan email karena adanya internet. Kita juga bisa searching Google karena adanya internet. Oke teman-teman, informatika juga memiliki 6 fungsi, yaitu yang pertama capture, yang kedua processing, yang ketiga generating, yang keempat storage, yang kelima retrieval, dan yang keenam transmission. Nah, informatika juga memiliki berbagai manfaat, yaitu manfaat di dunia bisnis, manfaat di dunia pendidikan, manfaat di dunia kesehatan, dan manfaat di dunia perbankan. 4 manfaat ini sangat penting di kehidupan kita, apalagi pada kehidupan kesehatan, dan pokoknya semua penting lah bagi kehidupan kita. Nah, kita langsung masuk ke era society. Internet juga termasuk era society. Internet sangat penting karena internet dapat mempermudah komunikasi, faktor kebutuhan manusia, dan akses informasi yang mudah dan cepat ya. Nah, selanjutnya udah ada yang tahu belum siapa itu Leonard Kleinrock? Nah, Leonard Kleinrock itu adalah bapak internet alias penemu internet ya. Nah, di dalam era society juga ada 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, kita langsung lanjut nih ke berpikir komputasional. Teman-teman semua udah ada yang tahu belum berpikir komputasional itu apa? Nah, di sini saya akan menyebutkan apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan teknik ilmu komputer. Contohnya, seperti yang di video saya sebelumnya. Nah, contohnya, saat Anda lapar, anggap saja itu masalah. Nah, untuk mengatasi masalah itu, kita dibutuhkan pola. Apa saja dan bagaimana polanya? Kita tinggal kerja, punya uang, ke restoran, beli makan, kenyang, bayar. Nah, kita ada juga nih logika berpikir. Seperti yang dikatakan guru saya, logika berpikir itu kita dipaksa untuk berpikir secara kritis. Nah, logika berpikir itu contohnya kayak kita berpikir secara kritis itu
Kayak kalau ada pertanyaan nih, kenapa minyak dan air itu nggak bisa nyatu? Nah, karena namanya aja udah beda. Itulah yang dikatakan guru saya mengenai logika berpikir. Nah, teman-teman, berpikir secara komputasional juga memiliki 8 karakteristik ya. Yang pertama, mendasar bukan menghafal. Yang kedua, sesuai dengan konsep pemrograman. Yang ketiga, ide bukan benda. Yang keempat, saling melengkapi. Yang kelima, harus mengoperasikan komputer. Yang keenam, bisa digunakan siapa saja dan di mana saja. Yang ketujuh, menerapkan cara manusia berpikir, bukan cara komputer berpikir. Yang ketujuh, bersifat menantang dalam sudut pandang. Nah, itulah 8 karakteristik berpikir secara komputasional. Kita langsung masuk ke konversi bilangan ya. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam konversi bilangan. Dalam hubungannya dengan komputer, ada 4 jenis sistem bilangan, yaitu desimal basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Nah, sekianlah video presentasi dari materi yang dijelaskan. Saya agak sedikit merangkum ya, maaf jika ada salah kata-kata saya. Saya Agnes Melody Nenggolan mengucapkan terima kasih.